Anda masih bersama Benang Merah. Saya mau ke Pak Nur Marzuki. Pak Nur, yang banyak ditemukan biasanya salah satu modus dan masalah itu adalah penggandaan sertifikat. Nah, BPN sebagai satu-satunya badan administrasi pertanahan, kemudian banyak masyarakat bertanya, kok bisa menerbitkan sertifikat-sertifikat ganda itu? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebetulnya kalau kita bicara masalah sertifikat ganda, itu kondisi-kondisi masa lalu. Jadi produk-produk mungkin 10 tahun sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Karena kita belum punya teknologi, kita belum punya peta. Sehingga muncullah saat ini persoalan-persoalan itu. Tetapi yang di era teknologi sekarang ini yang sudah maju, itu sudah tidak terjadi lagi. Kita punya pengendalian untuk dapat menghindari terjadinya tumpang tindih. Jadi ini sisa-sisa masa lalu yang dulu bahkan di 10 tahun pertama terbitnya UPA, banyak tanah-tanah yang diterbitkan itu tidak punya petanya. Nah inilah mencuat. Dan dulu tidak punya nilai ekonomi tanah, dan tidak punya nilai ekonomis tanah itu pada waktu itu. Sekarang sudah kebutuhan semakin meningkat, tanah kata Pak Yandi itu tidak bertambah, inilah muncul-muncul persoalan-persoalan yang menjadi tugas kami. Tapi kalau kita bandingkan, tadi Pak Yandra bilang 3.000 sengketa pertanahan. Dari jumlah bidang tanah di Indonesia ada 120 juta bidang, itu nggak ada nilai apa-apanya sesungguhnya. Tapi blow up-nya yang terlalu besar sesungguhnya. Itu nah, saja. Terkait tudingan bahwa ada permainan oknum di BPN, apa jawaban Anda? Tapi sampai sekarang nggak ada buktinya itu. Nggak ada buktinya? Nggak ada buktinya. Oke, baik. Terkait soal praktek para mafia tanah, kami memiliki seorang narasumber di ujung sana, sebut saja namanya Pak Tony. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak. Pak Tony, kita lagi bicara soal keberadaan mafia tanah. Sebenarnya ada nggak sih praktek mafia tanah itu Pak Tony? Itu jelas Pak, jelas. Dan kentara sebetulnya di daerah manapun ada Pak. Bahkan terus terang, kami itu bekerja sama dengan oknum dari BPN, kemudian dengan PPAT kami bekerja sama. Itu jelas dan kami punya buktinya Pak. Apa buktinya? Anda bisa menyebut ada oknum-oknum itu? Contoh Pak, kita nggak semata-mata tahu-tahu bisa menguasai tanah. Pertama, yang kami buat adalah letter C palsu atau girik palsu. Kita mengkutip dari buku C. Nah, dari dasar itu kemudian kita melibatkan oknum PPAT, kita buatkan akte jual beli. Padahal objek akte jual beli tersebut adalah tanah negara yang jelas-jelas dalam aturan tidak boleh dibuatkan akte jual beli. Kami juga punya buktinya. Yang ketiga, itu bisa disulap jadi sertifikat hak milik walaupun punya tanah negara. Kalau dari tanah negara, BPN memang sangat tertib ya. Oke. Jadi BPN tidak membuat sertifikat karena tidak bisa memang itu. Tetapi PPAT ini sudah membuat akte jual beli. Akhirnya merugikan beberapa pihak yang membeli tanah tersebut, Pak. Oke, tahan dulu. Saya minta komentarnya dulu ke Pak Nur Marzuki sebelum ke Pak Safran. Pengakuan tamu kita Pak Tony barusan bahwa mereka bekerja sama dengan oknum BPN. Kami belum sampai detik ini kami tidak membuktikan itu adanya. Kami masih dalam kondisi bekerja normal dan tidak ada aparat kami yang OTT dalam kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai kerjasama kejahatan tadi. Tidak ada itu sampai hari ini. Nah, kalau kaitan dengan pemalsuan tadi, dikatakan pemalsuan tadi, sesungguhnya kami bekerja itu tidak pasti ada dasarnya, ada landasannya. Kalau diawali dengan pemalsuan itu pun juga kami punya rambu-rambu untuk mengamankan palsu atau tidak, walaupun kami tidak punya hak uji apakah palsu atau tidak dokumen ini. Tetapi yang kami buktikan di samping aspek legalitasnya, kami pastikan juga bidang tanah di lapangan. Kami pastikan batasnya, kami pastikan letaknya, kami pastikan luasnya. Apabila secara fisik itu memang sudah tidak ada pihak lain kecuali pihak yang mengajukan permohonan itu, dan dokumentasinya ada, alasannya ada, ya kita proses. Karena kami tidak bisa menguji apakah palsu atau tidak. Kami bukan lembaga pengujian dalam dokumen-dokumen bukti kepemilikan masyarakat. Tetapi pengujian kami adalah samping dokumen, kami fisik di lapangan. Begitu kita bisa memastikan batasnya, letaknya, luasnya, itu oke, tidak ada masalah, ya kita proses. Baik.